Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahya Dwi Putri dengan NIM 2206 11 15 64. Saya seorang mahasiswi dari Universitas Riau, Prodi THPB. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas literasi digital saya yang dibimbing oleh Ibu Nur El Goldamer. Dan pada video kali ini saya akan membahas sedikit materi mengenai etika dalam berkomunikasi secara online. Kita semua tentunya sudah paham dan sudah tahu, tidak asing lagi bahwasanya berkomunikasi ini bisa dilakukan secara tidak langsung atau secara online. Karena pada zaman dahulu pun orang-orang terdahulu kita itu sudah berkomunikasi secara tidak langsung melalui surat, bertukar kabar seperti itu. Karena kita hidup di zaman yang sudah canggih, era modern seperti ini, teknologinya berkembang pesat, jadi kita dimudahkan untuk berkomunikasi secara online melalui media sosial, melalui internet, contohnya seperti email, kemudian WhatsApp, Instagram, Twitter, dan juga Facebook. Namun itu semua juga perlu kita perhatikan karena etika dalam berkomunikasi secara tetap muka atau secara langsung dengan etika ketika kita sedang berkomunikasi secara online ini mungkin emang ada bedanya, tetapi kita juga harus memperhatikan keduanya supaya lawan bicara kita tidak tersinggung, tidak sakit hati, karena mereka juga manusia. Maupun kita berkomunikasi secara online, kita juga tetap harus memperhatikan etika-etikanya. Nah, pada video kali ini saya akan membahas apa-apa aja sih etika-etika yang harus kita perhatikan ketika kita sedang berkomunikasi secara online. Yang pertama yaitu kita harus menggunakan bahasa yang sopan dan juga bahasa yang jelas. Nah, jadi contohnya seperti ketika kita sedang mengirimi pesan, bahasa tulisan dengan bahasa yang kita ucapkan sehari-hari ini tentu sangat berbeda. Karena apa yang kita lafazkan ketika membaca teks yang kita kirim ke mereka itu belum tentu sama intonasinya, nadanya dengan cara baca yang mereka kirim, yang mereka pikirkan. Jadi kita harus meminimalisir itu semua untuk tidak terjadi kesalahpahaman. Bahkan kalau ada kesalahpahaman pun kita harus segera klarifikasi. Ini untuk mencegah adanya miscommunication atau supaya tidak saling salah paham. Dan yang kedua itu ada jangan mengirimi pesan teman, orang tua atau guru sekalipun atau siapapun itu dengan menggunakan banyak tanda seru dan juga menggunakan huruf kapital secara berlebihan. Karena ketika kita berkomunikasi secara online, ketika kita mengirimi mereka pesan dengan banyak tanda serunya, ini akan memberi kesan bahwa kita memerintah mereka. Dan apabila kita berkomunikasi dengan banyak menggunakan huruf kapital, itu kesannya kayak kita marah, kita berteriak kepada mereka. Padahal meskipun niatnya cuma bercanda aja, kita juga tidak tahu apakah mood orang hari ini sedang baik ketika kita mengirim pesan kepada mereka, ataukah mereka lagi sedih. Ketika terus udah mereka sedih, kita tambah dengan mengirim pesan yang seperti itu, jadi mereka tambah sensitif gitu. Jadi kita harus tetap hati-hati dan selalu waspada. Dan yang ketiga itu saling menghargai pendapat. Saling menghargai pendapat di sini contohnya pasti kita di sini masing-masing memiliki grup pribadi di WhatsApp kita atau di Line kita untuk kegiatan seperti sekolah, belajar, mengajar ataupun kegiatan yang lainnya. Nah, karena di suatu grup itu banyak sekali orang dengan latar belakang sosial, latar belakang pendidikan dan pemikiran yang berbeda, tentu kita harus saling menjaga etika kita ketika kita sedang saling mengirimi pesan. Karena jangan memancing pesan yang mengundang keributan, sehingga kita harus meminimalisir, kita harus sopan, kita harus menghargai pendapat orang lain. Jangan sampai kita merasa paling benar di sosial media ini dan juga kita meremehkan pendapat orang. Mungkin saja pendapat mereka yang menurut kita aneh, ternyata pikiran kita yang masih sempit, jadi kita belum sampai untuk memikirkan ke hal yang seperti itu. Dan yang keempat itu jangan bertindak bodoh. Maksud dari jangan bertindak bodoh di sini adalah kita harus pintar-pintar dalam menggunakan sosial media. Contohnya kita nggak boleh ikut-ikut terhasut, termakan gosip-gosip yang ada di sosial media atau hoax-hoax. Kita harus menyaring itu semua supaya kita juga tidak terkena dampaknya.
Dan juga kita jangan sampai ikut-ikutan seperti ada konten creator atau selebgram, seleb di Instagram dan juga seleb di TikTok, misalnya ada hal-hal yang mereka posting yang mengundang kontra dan pro dari orang-orang. Dan contohnya juga apabila misalnya kita melihat suatu postingan atau suatu konten di Instagram maupun TikTok yang banyak sekali orang yang menghujatnya. Nah, karena menurut kita itu juga kita nggak suka dengan konten atau postingan yang mereka buat, jadi itu kita ikut-ikutan menjudge. No, itu jangan sampai kita terjadi hal seperti itu atau kita lakukan hal seperti itu, karena kita harus memanusiakan manusia. Kita harus ingat setiap pesan yang kita kirim tentunya mereka baca, meskipun mereka tidak membalas tapi mereka akan baca karena notifnya itu akan masuk. Dan kita tidak boleh mencaci maki, menjelek-jelekan orang di sosial media, karena itu akan berdampak pada mentalnya gitu. Jadi kita harus memperhatikan dan kita tidak boleh ikut-ikutan. Makanya jangan bertindak bodoh di sosial media ini. Marilah sama-sama kita cari hal-hal yang positif. Dan yang kelima itu ketika kita misalnya berkomunikasi secara online, baik itu kepada guru, teman, ataupun sahabat, itu kita harus memperhatikan jangan sampai kita mengirimi pesan yang begitu panjang-panjang kepada mereka. Contohnya kayak kita ngirimi pesan sekali, 2 kali ternyata belum dibalas, terus kita spam nih panjang-panjang. Itu tidak bagus, karena mungkin dia sedang sibuk, dia sedang tidak ingin diganggu, atau memang dia lagi banyak kerjaan, banyak tugas. Terus dan ternyata dia tidak lagi megang HP pas kita chat sepanjang itu. Bahkan yang paling buruknya, jangan sampai kita calling mereka dengan panggilan misalnya 5 panggilan tak terjawab. Karena pada dasarnya kita itu sama kayak misalnya kita sedang bertamu kepada orang, ketika kita ketuk pintunya 3 kali tidak ada suara, kita tunggu sebentar, ketuk lagi, jangan berturut-turut karena itu sama sekali tidak sopan. Sama seperti kita misalnya kalau kita lagi ada perlu sekalipun, kita tidak dibenarkan untuk memanggil orang secara berturut-turut, misalnya 5 panggilan tak terjawab. Ini sangat-sangat tidak dianjurkan, karena etikanya itu yang bagus, pertama kita telepon, kalau tidak diangkat, kedua kita telepon lagi, dan ketiga kalinya ini udah mencapai level maksimal. Kalau misalnya tidak diangkat juga, kita tunggu ke beberapa waktu berikutnya untuk menelpon lagi. Jadi jangan sampai pesan atau calling itu membuat pesan dari kita yang kita kirimkan ke mereka itu membuat mereka risih. Jadi kesimpulannya di sini, meskipun kita berkomunikasi secara online, adab etikanya harus tetap diperhatikan ketika kita berkomunikasi secara langsung atau secara tatap muka di dunia nyata. Karena pada dasarnya sama, itu etikanya sama, benar-benar harus kita perhatikan supaya kita juga bisa saling berkomunikasi, saling bersilaturahmi meskipun lewat online. Dan juga kita harus pintar memilah dan memilih mana yang baik dan mana yang buruk untuk kita. Nah, dan juga kita tidak boleh ikut termakan hoax-hoax. Kita juga harus menyebarkan kebaikan. Kita harus menggunakan media sosial ini untuk hal-hal yang positif. Jangan ikut-ikutan terprovokasi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.